Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flavi Fazaulia, NPM 19.205. Saya dari kelas E, mata kuliah Hukum Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 5, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peluang dan tantangan revolusi industri 4.0 terhadap perekonomian Indonesia. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Industri 4.0. Industri 4.0 adalah revolusi industri keempat dalam mentransformasikan manufaktur dengan mengimplementasikan teknologi baru serta inovasi, terutama dalam teknologi digital, sistem cyber fisik, dan biologi, serta otomatis piranti keras. Visi Industri 4.0 adalah untuk membuat pabrik pintar menjadi kenyataan dan benar-benar memanfaatkan manufaktur digital. Manufaktur digital diyakini menjadi digitalisasi end-to-end dalam sektor manufaktur dan akan menciptakan ekosistem di keseluruhan rantai pasok. Saat ini, Industri 4.0 didukung oleh 5 inovasi teknologi kunci: kecerdasan buatan, Internet of Things atau IoT, robot and teknologi sensor, interface manusia-mesin, dan percetakan 3D. Seluruh dunia saat ini bergerak menuju Industri 4.0 dan Indonesia juga bersiap-siap mengikuti tren baru ini sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor manufaktur mendominasi 20% PDB Indonesia pada 2017. Hampir 1 dari 5 jiwa di Indonesia bekerja di sektor ini. Oleh karenanya, jika Industri 4.0 sukses di Indonesia, negara ini akan melihat pertumbuhan PDB setidaknya sebesar 7% per tahun antara 2015 dan 2030. Dan industri manufaktur akan berkontribusi sebesar 26% pada 2030. Seperti revolusi yang mendahulunya, revolusi industri 4.0 memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan global dan meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh dunia. Sampai saat ini, mereka yang telah memperoleh hasil maksimal darinya adalah konsumen yang mampu membeli dan mengakses dunia dan layanan digital. Di masa depan, inovasi teknologi juga akan mengarah pada keajaiban sisi penawaran, dengan keuntungan efisiensi dan produktivitas jangka panjang. Biaya transportasi dan komunikasi akan turun, logistik dan rantai pasokan global akan menjadi lebih efektif, dan biaya perdagangan akan berkurang, yang semuanya akan membuka pasar baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh ekonom Eric Brynjolfsson dan Andrew McKee, revolusi dapat menghasilkan ketimpangan yang lebih besar, khususnya dalam potensi untuk mengganggu pasar tenaga kerja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peluang. Peluang bagi industri 4.0 di Indonesia terutama digerakkan oleh faktor demografi negara ini untuk 1 dekade selanjutnya. Populasi besar Indonesia memiliki lebih dari 100 juta pengguna ponsel pintar dan lebih dari 145 juta orang terhubung dengan internet. Keuntungan besar dalam realisasi industri 4.0. Menurut studi yang dilakukan McKinsey pada 2018, hampir 78% perusahaan Indonesia menyadari konsep industri 4.0, hanya berada di belakang Vietnam. Yang mewujudkan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki tingkat kesadaran yang lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia. Dengan eksekusi yang tepat, pada 2025, industri 4.0 diperkirakan berkontribusi sekitar 121 miliar US dollar terhadap PDB Indonesia. Percepatan ekonomi digital melalui industri 4.0 mungkin membantu Indonesia menghasilkan 150 miliar US dollar per tahun pada tahun 2025. Revolusi industri 4.0 mendorong berbagai negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital, melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan yang ada memang tidak selalu mudah. Ada berbagai macam tantangan yang dihadapi melalui strategi-strategi yang terencana. Untuk kasus di tanah air, ada 5 tantangan dalam investasi digital ekonomi di Indonesia saat ini. Yang pertama ada cyber security. Cyber security masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Begitu pula dengan investasi digital ekonomi di Indonesia. Sebagai negara berkembang yang memiliki peluang besar, Indonesia memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi celah baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan terhadap dunia cyber. Bahkan negara kita pernah mendapat 1.225 miliar serangan cyber setiap harinya. Salah satu bentuk serangan cyber ini adalah ransomware yang dapat menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. Selanjutnya ada persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan terus tergerus oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga terjangkau.
Misalnya saja membanjirinya produk-produk dari Cina, Singapura, maupun Jepang. Ditambah lagi saat ini masih minim produk dari UMKM yang masuk ke dalam ranah e-commerce. Di sini diperlukan adanya sinergi dari pihak pemerintah maupun swasta agar produk lokal ini dapat bersaing, baik melalui pembinaan hingga bantuan inovasi supaya di masa mendatang produk lokal dapat menikmati keuntungan dari adanya investasi digital ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada pembangunan SDM atau sumber daya manusia. Tantangan selanjutnya dalam menghadapi investasi digital ekonomi Indonesia ialah mengenai sumber daya manusia. Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara, termasuk pula Indonesia. Pada tahun 2017, bagaimana dilansir dari kompas.com, Google menyebutkan bahwa di Asia Tenggara sumber daya profesional dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital masih minim. Seperti pekerjaan rumah, di negara-negara berkembang, tenaga kasar masih mendominasi sumber daya dalam hal sistem perekonomian. Tantangan ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Salah satu pemecahannya ialah pemerintah lagi-lagi harus bekerja sama dengan mengedukasi masyarakat dalam mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman jika ingin memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi ekonomi digital saat ini. Selanjutnya ada ketersediaan akses internet yang mumpuni. Sama halnya dengan pembangunan sumber daya manusia, faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah mengenai infrastruktur. Dalam hal ini yang menjadi poin penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah. Sebab, akses internet ialah yang memengaruhi investasi digital ekonomi di Indonesia. Saat ini akses internet masih terpusat di pulau terbesar saja seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim. Data tersebut dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia pada 2017 lalu. Diharapkan dengan adanya program pembangunan internet, nantinya bisa mendorong peningkatan perekonomian. Lalu yang terakhir, ada regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Tantangan lainnya ialah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum selalu berjalan tertati-tati mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan lain mengenai digital ekonomi di Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Menanggapi hal ini, pemerintah pun dengan sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional. Begitu pula dengan lembaga terkait, ini semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital agar dapat berjalan dengan baik di masa mendatang. Setidaknya 5 tantangan di atas layar saat ini sangat-sangat relevan dihadapi oleh pemerintah dalam hal investasi digital ekonomi Indonesia. Semoga ke depannya nanti tantangan tersebut bisa segera diatasi demi ekonomi digital yang semakin berkembang di Indonesia. Begitu juga peluang yang ada bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ke depannya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.